Kali ini kita akan membahas budidaya jeruk lemon dalam pot. Nah, jikalau kita mau melihat link video lainnya, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Sahabat-sahabat sekalian, secara historis asal-usul dari lemon sebenarnya masih misteri. Walaupun dianggap secara luas bahwa lemon pertama tumbuh di India, utara Burma, dan Cina. Di Asia Tenggara dan Selatan, ia dikenal sebagai tanaman dengan antiseptik dan digunakan sebagai penawar untuk berbagai racun. Lemon menjadi salah satu buah yang sering digunakan di dapur, sahabat-sahabat sekalian, mulai dari dijadikan jus hingga campuran masakan untuk menambah rasa asam. Jeruk lemon, sahabat-sahabat sekalian, bisa ditanam di dalam pot. Walaupun gardening know-how menyatakan bahwa lemon yang ditanam di pot tidak akan sebesar yang di tanah, tetapi tetap akan berbuah, sahabat-sahabat sekalian, walaupun di dalam pot. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam budidaya lemon dalam pot, yang pertama adalah pemilihan bibit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bibit di sini sebaiknya kita menggunakan bibit yang unggul, karena bibitlah sebagai dasar yang akan menentukan nanti apakah lemon kita itu menjadi budidaya yang memuaskan. Sebaiknya kita menggunakan bibit dari hasil okulasi ataupun cangkokan, sehingga dia lebih cepat berbuah, sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya yang kedua adalah yang harus kita perhatikan, pemilihan pot. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, pot yang standar untuk kita gunakan dalam budidaya lemon ini adalah pot yang berdiameter 60 cm dan tingginya 50 cm. Selain itu juga kita harus memperhatikan kualitas dari pot, sahabat-sahabat sekalian. Karena umur lemon ini kalau kita rawat dengan baik akan panjang, sehingga kita membutuhkan pot yang tahan lama tentunya. Lalu yang ketiga yang perlu kita perhatikan, sahabat-sahabat sekalian, adalah media tanamnya. Nah, secara umum media tanam yang baik itu terdiri dari 3, yaitu tanah, kemudian pupuk kandang, dan skam. Lalu komposisi yang tepat, sahabat-sahabat sekalian, yaitu adalah 2:1:1. Artinya 2 untuk tanah, 1 untuk pupuk kandang, dan 1 untuk skam. Selanjutnya yang keempat yang perlu kita perhatikan yaitu adalah tahapan penyiraman. Nah, jadi lemon ini, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu untuk melakukan penyiraman secara kontinu. Nah, sebaiknya kita menggunakan penyiraman 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Lalu yang kelima yang perlu kita perhatikan yaitu adalah pemupukan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika lemon kita itu umur penanamannya baru 1 bulan sampai dengan 6 bulan, sebaiknya kita hanya menggunakan pupuk kandang. Namun jikalau sudah lebih dari 6 bulan dan bahkan sudah berbuah, sebaiknya kita menggunakan juga pupuk NPK untuk merangsang buah, yaitu setiap bulannya dengan 2 sendok makan saja, sahabat-sahabat sekalian, untuk 1 pot. Lalu yang keenam, kita harus menanggulangi hama. Artinya di sini, sahabat-sahabat sekalian, bahwa lemon itu sering diganggu oleh hama, yaitu ulat pemakan daun. Nah, jadi kita harus memperhatikan supaya nanti lemon kita tidak gundul atau daunnya habis dimakan oleh ulat, terutama saat musim hujan, sahabat-sahabat sekalian. Di sini akan sangat banyak sekali ulat pemakan daun.
Jadi kita harus membasminya dengan pestisida atau dengan cara manual. Lalu yang ketujuh, yaitu ini yang kita tunggu-tunggu tentunya sahabat-sahabat sekalian, yaitu pemanenan. Nah, pemanenan ini biasanya kita sudah bisa melakukannya saat lemon kita berumur 12 bulan dari penanaman, dengan tentunya kita menggunakan bibit hasil okulasi ataupun cangkokan sahabat-sahabat sekalian. Nah, pemanenan sebaiknya kita lakukan di sore hari supaya tidak merusak batang indukan dari lemon tadi. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, kalau kita perhatikan yang kita review ini adalah lemon yang sudah kritis ya. Nah, kalau kita amati, ternyata penyebabnya ini sahabat-sahabat sekalian adalah yang pertama itu kalau kita lihat kan daunnya sudah habis nih. Nah, pastilah ini karena tidak secara kontinu diperhatikan hamanya. Nah, lalu juga kalau kita lihat penyiramannya, si pemilik menggunakan penyiraman melalui pipa. Nah, ini sampai diikat dengan plastik ya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini airnya sangat banyak sekali, sehingga sampai si pemilik memperkecil kerannya. Lalu kalau kita amati lagi, banyak di sini ya, yaitu gulma-gulma ya, atau rumput-rumput. Nah, ini sebaiknya tidak kita biarkan sahabat-sahabat sekalian. Lalu kalau kita teliti daunnya, yuk ini kalau kita lihat, nah ini kita temukan ternyata ada ulat pemakan daun. Ini ya, kalau kita amati sahabat-sahabat sekalian, ini ulatnya yang masih kecil. Nah, ini sangat-sangat mengganggu terhadap perkembangan lemon kita itu. Jadi kalau dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa lemon ini sudah termasuk komplikasi ya, yaitu tadi penyiraman yang berlebihan, di mana air penyiramannya berlebihan dari si pemilik. Terus ini ada ulat pemakan daun tidak diperhatikan, dan yang ketiga yaitu adanya rumput-rumput pengganggu ya. Nah, hal ini yang harus kita perhatikan sahabat-sahabat sekalian. Nah, bagaimana sebenarnya cara untuk memanfaatkan lemon? Nah, yang pertama sahabat-sahabat sekalian, lemon ini kita bisa membuat menjadi minuman lemon serai. Nah, minuman lemon serai menjadi kolaborasi yang apik sahabat-sahabat sekalian. Tidak hanya mengeluarkan aroma yang unik, serai juga dapat menurunkan gejala flu seperti demam hingga hidung tersumbat. Cara membuat minuman lemon serai ini sahabat-sahabat sekalian, kita bisa menyiapkan setengah buah lemon, 1 sendok makan madu, 1 batang serai yang kita geprek, dan 250 ml air hangat. Kita campur air hangat dengan serai, madu, dan perasan air lemon. Kita tunggu beberapa menit hingga dingin. Nah, minuman ini sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin yang segar-segar, bisa juga kita campur dengan es batu, dan rasanya akan semakin segar sahabat-sahabat sekalian. Nah, selain itu kita dapat juga menggunakan lemon ini untuk menjadi minuman lemon madu sahabat-sahabat sekalian. Lemon mengandung vitamin C, sedangkan madu dapat merangsang produksi sel-sel kekebalan tubuh sehingga baik dikonsumsi setiap harinya. Nah, cara membuat minuman lemon madu ini sangat sederhana dan mudah sekali sahabat-sahabat sekalian. Racikan lemon dan madu yang hangat juga bisa mengatasi gejala flu ringan ataupun sakit tenggorokan. Cara membuatnya adalah cukup kita peras setengah buah lemon, lalu kita ambil airnya dan kita tambahkan 1 sendok makan madu dan ditambahkan dengan segelas air hangat. Setelah itu siap untuk kita cicipi sahabat-sahabat sekalian.
Lalu yang ketiga adalah minuman lemon tea. Menikmati teh semakin enak jika diberi tambahan rasa sehingga jadi manis dan segar. Cara membuat minuman lemon dan teh, ada yang perlu menyiapkan hanya 1 kantung teh seduh dan 1 buah lemon, madu, dan air hangat, sahabat-sahabat sekalian. Saat udara dingin, paling pas tentunya kita menyedah lemon dan teh dengan air hangat. Tapi saat cuaca panas, kita juga bisa menambahkan dengan es batu. Dan jangan lupa kita tambahkan irisan buah lemon agar rasanya semakin segar tentunya, sahabat-sahabat sekalian. Lalu yang keempat yaitu minuman lemon bunga telang. Teh yang dibuat dari bunga telang yang dicampur dengan lemon akan menghasilkan warna biru muda, biru tua, hingga violet, sahabat-sahabat sekalian. Nah, cara membuat minuman lemon bunga telang adalah dengan 5 sendok teh bunga telang yang diseduh dalam cangkir berukuran 250 ml. Dan diseduh dengan air mendidih selama 4-15 menit. Lalu dikucuri dengan air perasan dari setengah lemon. Kemudian kita tambahkan gula secukupnya. Setelah itu kita aduk dan siap untuk kita hidangkan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sangat mudah untuk membuatnya, sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya yaitu minuman lemon dan jahe. Lemon dan jahe juga sangat pas jika dicampurkan, sahabat-sahabat sekalian. Apalagi ditambahkan dengan beberapa rempah seperti kayu manis dan jahe. Tentu rasanya akan semakin nikmat dan manfaatnya akan semakin besar. Cara membuat minuman lemon dan jahe bisa dengan 50 gram jahe, 1 batang kayu manis, 1 buah lemon, 2 sendok makan madu, dan 2 gelas air. Selanjutnya kita rebus jahe dan kayu manis hingga mendidih. Setelah itu kita saring dalam gelas dan kita tambahkan dengan 2 sendok makan madu. Kemudian ditambahkan dengan air perasan lemon. Kita aduk dan sudah siap untuk kita hidangkan, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, kita juga perlu memahami atau apa saja sih manfaat lemon untuk kesehatan. Ternyata sangat banyak sekali, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu manfaat utama lemon adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini berkat kandungan vitamin C dan antioksidan yang ada di dalamnya, yang mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan berbagai macam penyakit, sahabat-sahabat sekalian. Tak hanya itu, kandungan antioksidan dalam lemon juga dapat melindungi tubuh dari bahaya efek radikal bebas. Bahkan beberapa penelitian telah mengungkapkan berbagai potensi lemon untuk menghambat pertumbuhan dari sel tumor dan kanker. Wah, sangat luar biasa ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, selain itu, ternyata sahabat-sahabat sekalian, lemon juga dapat menyehatkan saluran pencernaan. Nah, lemon mengandung pektin, yaitu salah satu jenis serat larut yang bermanfaat untuk menyehatkan saluran cerna dan mengatasi beragam masalah pada pencernaan, seperti konstipasi, sahabat-sahabat sekalian. Kandungan serat di dalam lemon juga dapat memperlambat proses pencernaan karbohidrat dan mencegah kenaikan gula darah secara drastis. Hal ini menjadikan lemon sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes untuk mengontrol kadar gula darah, sahabat-sahabat sekalian.
Lalu yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, adalah manfaatnya memelihara kesehatan jantung. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan antioksidan, vitamin dan serat di dalam buah sitrus seperti lemon dan jeruk nipis dapat menjaga tekanan darah, mengatasi kolesterol tinggi, dan mencegah penyempitan pembuluh darah, sahabat-sahabat sekalian. Kombinasi manfaat tersebut menjadikan lemon baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan jantung tentunya, dan mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke, sahabat-sahabat sekalian. Lalu yang keempat, manfaat dari lemon ini adalah mencegah anemia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, anemia defisiensi besi adalah salah satu jenis anemia yang terjadi karena tubuh kekurangan zat besi, sehingga jumlah sel darah merah yang sehat berkurang. Penyakit ini bisa membuat penderitanya mudah lelah dan lemas karena asupan oksigen dalam tubuh tidak mencukupi. Untuk mencegah anemia defisiensi besi, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin C yang dapat memaksimalkan penyerapan zat besi. Ya tentunya yaitu bisa kita peroleh dari lemon, sahabat-sahabat sekalian. Yang kelima, mencegah pembentukan batu ginjal. Kandungan asam sitrat dalam lemon mampu meningkatkan volume dan nilai pH urin, sehingga dapat mencegah batu ginjal. Tak hanya itu, sahabat-sahabat sekalian, kita juga harus memahami bahwa lemon juga dipercaya dapat memecah batu ginjal menjadi lebih kecil sehingga mudah dikeluarkan bersama urin. Meski demikian, efektivitas dan tingkat keamanan dalam mengkonsumsi lemon untuk mencegah pembentukan ganjil tentu sahabat-sahabat sekalian masih perlu harus diteliti lebih lanjut lagi. Yang keenam, manfaat lemon ini adalah menjaga kesehatan kulit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lemon juga dapat menjaga kelembapan kulit, membuat kulit terlihat lebih segar, dan bahkan mengurangi tanda-tanda penuaan dini seperti keriput dan garis halus. Hal itu karena berkat kandungan vitamin C pada lemon mampu meningkatkan produksi kolagen, yaitu protein yang berperan penting dalam mempertahankan elastisitas dan kesehatan kulit. Jadi kalau kita mau kulit yang bagus, sahabat-sahabat sekalian, sebaiknya kita sering-sering mengkonsumsi lemon. Manfaat yang terakhir yaitu menjaga berat badan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lemon merupakan salah satu jenis buah yang rendah kalori dan lemak, sehingga baik dikonsumsi oleh kita yang sedang menjalani program diet. Tentu tidak hanya itu, kandungan serat dalam lemon juga dapat memberikan efek kenyang lebih lama. Dengan demikian mendorong untuk mengemil atau makan berlebihan pun bisa kita kurangi, sahabat-sahabat sekalian. Namun tak hanya dengan mengkonsumsi lemon, tentunya kita juga perlu olahraga rutin dan membatasi asupan makanan tinggi kalori, gula, dan garam. Namun dari sekian banyak manfaat dari lemon, sahabat-sahabat sekalian, kita juga harus memahami hal yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsi lemon. Meski dapat memberikan banyak manfaat, sebagian orang perlu berhati-hati dalam mengkonsumsi lemon, sahabat-sahabat sekalian. Pasalnya, lemon mengandung asam sitrat yang dapat menimbulkan nyeri ulu hati pada kondisi tertentu, seperti pada penderita penyakit asam lambung.
Bila kita menderita penyakit asam lambung, sebaiknya kita menghindari konsumsi lemon saat perut sedang kosong atau menjelang waktu tidur. Sebab hal ini dapat membuat asam lambung mudah naik ke tenggorokan dan menimbulkan rasa nyeri, sahabat-sahabat sekalian. Selain itu, kandungan asam sitrat pada lemon juga dapat mengikis email gigi. Untuk menghindari hal itu, sahabat-sahabat sekalian, kita disarankan atau sebaiknya berkumur dan menyikat gigi setelah mengkonsumsi lemon agar asam tidak menempel pada permukaan gigi kita tentunya, sahabat-sahabat sekalian. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Tani dan Ternak. Mohon di subscribe bagi kita yang belum pernah mensubscribe-nya. Mohon di like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian.